Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Senang dapat menyapa kembali dan boleh bertemu lewat siaran YouTube ini. Saya mau menyampaikan lebih kurang 30 menit ke depan firman Tuhan yang saya beri judul Teladan Pengorbanan Yesus. Dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita memperingati mengenai pengorbanan Yesus. Sebelum itu, saya mau mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala dan teduhkan hati, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan membawa kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini, Bapa. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami, Bapa. Oleh karena itu Tuhan, dalam minggu-minggu ini Tuhan, dalam bulan ini kami memperingati mengenai pengorbanan Tuhan. Dan kami mau berikan telinga kami Bapa, hati kami buka. Sehingga lebih kurang 30 menit ini Tuhan kami percaya, kami dikuatkan dan diteguhkan, serta diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar. Urapi hamba-Mu Tuhan dan setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Semua kami diberkati, semua kami dikuatkan, dan semua kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk meneladani pengorbanan-Mu Yesus atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita tiba di bulan April ini. Saya rasa sudah lebih kurang sebulan ya, saya tidak men-share firman Tuhan lewat channel YouTube saya. Tapi saya percaya setiap kita hari demi hari semakin dikuatkan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mencapai setiap apa yang Tuhan percayakan dan targetkan dan percayakan dan berikan bagi setiap kita. Saya berdoa firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kita. Baiklah, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul Teladan Pengorbanan Yesus, yang saya ambil dari Perjanjian Baru, Filipi 2 ayat 8, Bapak Ibu. Namun untuk kita dapat membacanya secara lebih dalam, lebih luas, saya mengajak setiap kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, sekalipun nanti saya akan mengangkatnya dari satu ayat saja yang akan kita jabarkan, di mana ada 3 poin yang saya dapatkan dari satu ayat tersebut. Mari kita baca dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Minggu-minggu ini kita memperingati namanya pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia buktikan bahwa dia adalah Tuhan, dengan dia bangkit pada hari ketiga. Nah, kita akan mengangkat dari satu ayat, yaitu dari Filipi 2 ayat 8 yang berkata, dalam keadaan sebagai manusia dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah mati, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudaraku, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari satu ayat firman Tuhan ini saya dapatkan 3 poin saudaraku, di mana dalam 3 poin ini hal ketiga ini dapat kita teladani dari pengorbanan Yesus yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ayat pertama dari yang berkata, poin pertama yang berkata, yang kita dapat adalah kasih saudaraku. Teladan pengorbanan Yesus yang pertama dari Filipi 2 ayat 8 adalah kasih. Dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia. Saya percaya saudara-saudaraku hafal dengan firman Tuhan yang berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Bapa yang begitu besar bagi dunia ini, bagi saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau kita baca dari Filipi 2 ayat 8, alinea pertama, bait pertama, dan dikatakan dalam keadaan sebagai manusia. Yesus yang adalah 100% adalah Tuhan saudaraku, tapi dia tinggalkan segala keatributannya, keilahiannya untuk saudara dan saya karena kasihnya yang begitu besar. Berarti kata penting di sini yang kita dapat, yang harus kita garis bawahi adalah kata kasih. Kasih yang begitu besar yang dimiliki oleh Allah Bapa kepada manusia, ciptaannya yang istimewa, yaitu saudara dan saya. Mengapa saya katakan saudara dan saya ciptaan yang istimewa? Hewan-hewan, binatang, itu diciptakan dengan perkataannya. Kalau kita baca dari Kejadian 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dikatakan dalam Kejadian 1, Bapak Ibu bisa buka kembali. Dan Tuhan Allah, Bapa Surgawi mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Semua Tuhan ciptakan dengan sempurna sampai akhirnya Tuhan menjadikan manusia bukan dengan perkataannya saudaraku. Tuhan menjadikan manusia dengan tangannya yang maha besar. Dia mengukir manusia itu dengan adanya hidung. Dia mengukir mata, dia mengukir telinga. Dia mengukir manusia dari tanah liat. Dan kemudian dia menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang pertama. Oleh karena itu, saudara dan saya adalah ciptaannya yang istimewa. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Allah berkata seperti itu. Oleh karena itu, saudara dan saya adalah ciptaan yang istimewa, gambar dan rupanya, saudaraku. Amin. Namun karena kasih dia yang begitu besar, sekalipun manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tidak kehilangan akal, Tuhan tidak kehilangan ide. Kasihnya yang begitu besar mengalahkan dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan manusia, saudaraku. Dan dia rela menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dikatakan
mengambil rupa seorang hamba. Bisa saja Tuhan hadir, Yesus hadir, lahir dari sebuah kerajaan yang paling besar pada zaman itu. Bisa saja sebab dia adalah Tuhan. Dia bisa lahir di mana saja, di tempat yang termewah. Tapi dia memilih sebuah kota desa yang tidak diperhitungkan yang bernama Nazaret. Dia lahir di kandang domba. Sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak dianggap manusia. Tetapi dia lahir dalam sebuah keadaan yang sangat sederhana, saudaraku. Dan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita dapat, dalam kehidupan di dunia ini, mungkin kita bisa ambil gambaran sebuah contoh mengenai wujud kasih. Mungkin pastinya Bapak Ibu mengenal seorang tokoh yang bernama Mother Teresa, biarawati Katolik yang memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya dengan melayani orang-orang sakit, melayani orang-orang gelandangan, orang-orang miskin. Bahkan dikatakan Mother Teresa menolak perjamuan seremonial konvensional. Dikatakan dalam suatu waktu Mother Teresa menolak perjamuan seremonial konvensional, saudaraku. Bisa saja perjamuan itu akan membuat sesuatu yang luar biasa dengan perjamuan yang mewah, saudaraku. Tetapi dia menolak dan dia meminta $192.000 Amerika untuk diberikan kepada orang-orang miskin di dunia, saudaraku. Secara kalau bahasa pemikiran kita, dalam pengertian kita bayangkan orang-orang gelandangan, saudaraku. Mungkin mereka belum tentu mandi 3 kali atau 2 kali sehari, saudaraku. Dan orang-orang miskin mungkin mereka tidak 3 kali makan sehari. Tentunya kalau mereka tidak mandi, mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap, mungkin mereka tidak mencuci pakaian mereka, dan bisa dipakai saja. Bisa saja pakaian itu bisa dipakai sampai berhari-hari, 2-3 hari. Saya percaya kalau bukan karena hati dan kasih Bapa yang ditaruhkan dalam hati Mother Teresa, tentulah Mother Teresa tidak dapat melakukan itu semua. Tapi Bapa Surgawi, tapi Tuhan memberikan hatinya, kasihnya, sehingga Mother Teresa diberikan suatu kepercayaan untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang gelandangan, orang-orang sakit di dunia ini, saudaraku. Itu karena kekuatan kasih. Demikian juga karena kekuatan kasih, Bapa rela mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kekuatan kasih, Yesus rela menjadi sama dengan manusia, saudaraku. Mungkin ada yang berkata, bagaimana kita menjalani kasih dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka dari firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 8, saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni, saudaraku. Amin. Firman-Nya berkata, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Saya ulangi lagi sekali lagi, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, jika kita tidak mengampuni kesalahan saudara kita, jika kita tidak mengampuni kesalahan teman kita, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang yang menyakiti kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ini adalah sebuah wujud kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang berkata, sulit Pendeta Loli, sakitnya tuh di sini. Makanya dalam mengampuni, jangan kita menggunakan kekuatan kita, jangan kita menggunakan pikiran kita dan perasaan kita, tapi minta kepada Bapa karena Dia adalah kasih itu, saudaraku. Kenapa saya katakan jangan menggunakan kekuatan kita?
Karena kekuatan kita tidak seberapa, saudaraku. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh karena kuat gagahku, tapi oleh karena rohmu, kata Tuhan, firman Tuhan katakan, saudaraku. Kekuatan kita terbatas, saudaraku. Kekuatan kita itu ada batasnya, saudara. Karena kita manusia, saudaraku. Terbatas. Oleh karena itu, jangan gunakan kekuatan kita. Jika Bapak Ibu yang saat ini mungkin saudara sedang bergumul bagaimana caranya mengampuni, duduk di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Sembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Naikkan suara kita. Angkat suara kita memuji menyembah Tuhan. Dan lepaskan pengampunan. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa anugerah dan kekuatan daripada Roh Kudus. Bahkan dalam menggunakan pikiran kita tidak dapat mengampuni kalau kita menggunakan pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah medan pertempuran kita. Pikiran kita ini di dalamnya mengandung banyak memori-memori. Baik memori waktu kita masih kecil, dari kita lahir sampai dengan kita besar. Pada saat hal-hal yang baik terekam maupun hal-hal yang kurang baik terekam, semua itu ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita menggunakan pikiran kita, maka akan muncul hal-hal yang mungkin menyakitkan. Mungkin pada masa ini, saat ini kita sudah bisa mengampuni. Tapi kalau itu tidak dibersihkan dengan kasih Yesus, maka memori itu akan muncul. Memori kepahitan itu akan muncul. Memori luka hati itu akan muncul. Memori perkataan-perkataan negatif yang dilontarkan kepada kita. Perkataan maki-makian yang dilontarkan kepada kita. Itu akan muncul jika kasih Bapa tidak membersihkannya. Jika kasih Bapa tidak membalutnya, maka minta sama Tuhan supaya Tuhan menaruh pikirannya kepada kita. Perasaannya. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang baik, yang manis, yang kudus, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana kita memikirkan pikiran-pikiran yang baik? Kita penuhi dengan firman Tuhan. Kita penuhi dengan memori-memori, dengan sesuatu hal-hal yang membangkitkan semangat, yang menguatkan, hal-hal yang baik kita pikirkan, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, itulah yang kita pikirkan supaya kita dapat mengampuni. Demikian juga dengan perasaan kita. Jangan gunakan perasaan kita, karena kalau kita menggunakan perasaan kita, banyak hal-hal yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan kita yang menyakiti hati kita, yang melukai hati kita. Tapi hari ini kita diingatkan teladan pengorbanan Yesus yang pertama adalah kasih, saudaraku. Masih ingat mengenai kisah Petrus waktu menyangkal Yesus, saudaraku? Apakah di situ Yesus tidak merasakan namanya sakit hati, pedih hati, kecewa atau merasa tertolak, saudaraku? Saya percaya 100% Yesus merasakan itu, saudaraku. Pada saat itu dikatakan Yesus ditangkap dan orang-orang melihat Petrus yang sering bersama dengan Yesus dan dikatakan, kamu kan timnya, bahasa sederhananya dalam kehidupan saat ini. Kamu kan timnya Yesus, kamu kan muridnya Yesus. Tapi Petrus mengatakan, saya tidak mengenal dia. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Saya percaya saat Yesus melihat itu dan mendengar itu, dia tertolak. Dia merasa tertolak, saudaraku. Yesus merasa namanya sakit dia rasakan. Dalam kehidupan kita mungkin saat seorang manusia belum ada apa-apanya, saat seseorang manusia berada dalam titik terendahnya, mungkin tidak semua mau mengakui dia adalah saudaranya. Biasanya orang-orang akan mengakui itu saudara saya, itu teman saya, itu sahabat saya, jika orang itu berada dalam posisi yang baik. Tapi biasanya saudaraku, dalam kehidupan manusia ini, jika seseorang itu berada dalam titik terendah atau mungkin lagi jatuh, jarang yang mau mendekati orang tersebut. Nah, pada saat itu boleh dikata Yesus berada dalam sebuah perjalanan menuju titik terendah Yesus, saudaraku. Secara manusianya, saudaraku. Dan Petrus menyangkal bahwa dia mengatakan, saya tidak mengenal dia. Saya percaya begitu sakitnya, begitu pedihnya,
yang Yesus rasakan. Dia ditolak, yang selama perjalanan penginjilan itu, kemana-mana Yesus melangkah, kemana-mana Yesus melayani, selalu ada Petrus bersamanya, saudaraku. Demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak, Ibu, atau saudara-saudara, atau adik-adik muda, engkau merasa sepertinya orang tuamu membedakan kasihnya. Mungkin orang tuamu lebih mengasihi kakakmu yang paling besar, atau saudaramu yang paling besar, dan engkau, hai anak muda, kurang diperhitungkan. Atau dalam sebuah pekerjaan, sepertinya ada sebuah geng-geng, sehingga ada blok-blok yang engkau merasa sepertinya engkau terasing, engkau tertolak. Atau mungkin suatu keadaan di mana Bapak, Ibu, Saudara pernah difitnah, dikecewakan, ditinggal oleh orang-orang yang engkau kasihi. Percayalah, Yesus pun pernah merasakan itu, saudaraku. Ada sebuah lagu yang mengatakan, "Ku mau sepertimu, Yesus." Kalau Bapak, Ibu, Saudara pernah merasakan namanya dikecewakan, disakiti, difitnah, ditolak, atau merasa tertolak, terasing, berarti Bapak, Ibu sudah masuk dalam sebuah proses untuk menjadi segambar seperti Yesus. Karena Yesus pun merasakan itu, saudaraku. Bahkan dia pada saat memberitakan Injil dikatakan dia ditolak oleh daerahnya, oleh bangsanya. Karena mereka masih menanti-nantikan namanya Mesias. Mereka menganggap masakan seorang Mesias lahir dari sebuah keadaan yang tidak diperhitungkan, saudaraku. Lahir dari seorang ayah yang adalah tukang kayu, Yusuf, saudaraku. Tetapi saya percaya kabar baiknya yang Tuhan berikan dalam teladan pengorbanan Yesus, poin pertamanya adalah kasih, saudaraku. Ayatnya mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mungkin ada kalanya Bapak, Ibu, saudara-saudara harus merendahkan diri. Saya berasal dari orang tua yang kaya raya. Namun satu keadaan membentuk saudara. Saudara harus menyampingkan hal itu semua. Tidak membawa-bawa bahwa saudara lahir dari keluarga yang kaya. Namun saudara diizinkan untuk berjuang membangun masa depan saudara. Supaya nyata bahwa saudara mengandalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Sebagai milik yang harus dipertahankan, Yesus tidak mempertahankan itu kesetaraannya dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bersyukurlah kalau saudara dan saya pernah merasa patah hati, saudaraku. Jadi bersyukurlah kalau saudara pernah tersakiti. Jadi bersyukurlah kalau saudara pernah dikecewakan. Bersyukurlah juga kalau saudara merasa tertolak atau terasing. Mungkin di tengah keluarga, pekerjaan, atau lingkungan, atau komunitas saudara, komunitas sosial saudara. Karena Yesus pun pernah mengalami hal itu. Haleluya. Firman-Nya berkata, Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dalam keadaan yang sulit yang mungkin saudara sedang hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan. Datanglah sujud di bawah kaki Tuhan. Menangislah, saudaraku. Katakan kepada Tuhan bahwa hati yang hancur, hati yang remuk, tidak kau pandang hina, ya Allah. Poin pertama, teladan pengorbanan Yesus adalah kasih, saudaraku. Dan poin kedua, teladan pengorbanan Yesus adalah kesetiaan, saudaraku. Dikatakan masih di ayat yang sama, saudaraku. Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti taat sampai mati berarti ada kesetiaan. Kasih Yesus bukan hanya
Sepenggal jalan, ada gambaran pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih bapak sepanjang, ada yang bilang sepanjang jalan. Tapi kasih Yesus sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Amin saudaraku. Saudara pernah tidak merenungkan dalam seminggu berapa kali saudara melakukan kesalahan? Atau lebih kecil ruang lingkupnya sebelum saudara tidur? Saudara merenung, Tuhan, aktivitasku sepanjang hari ini ada hal-hal yang mungkin belum aku capai, tapi aku mau hari besok lebih baik. Nah, dalam perjalanan seharian itu, pada saat Bapak Ibu Saudara sebelum tidur merenung nggak seperti ini saudaraku? Tuhan, apakah tadi ada perkataanku yang mungkin telah menyakiti sesamaku? Ataukah lewat perkataanku orang mendapatkan kasih karunia, dikuatkan, diberkati, disembuhkan, diberikan semangat, atau orang lain yang mendengarkan perkataanku diciutkan hatinya, disakiti hatinya dengan perkataanku? Nah, artinya kita ada koreksi diri dari satu harian yang Tuhan berikan, aktivitas kita dari pagi sampai dengan kita malam. Adakah pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Adakah lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, orang lain yang berinteraksi dengan kita menerima kasih karunia, atau orang lain yang berinteraksi dengan kita tersandung atau tersakiti dengan kata-kata kita yang melukai? Nah, hal ini perlu kita lakukan saudaraku. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia saudaraku. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala kejahatan kita dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Kesetiaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Terkadang kita berkata, apakah Tuhan ada bersamaku? Sebenarnya Tuhan selalu bersama kita saudaraku. Namun kita yang berpikir, kita yang meragukan. Makanya saudaraku, takut, kekhawatiran yang berlebih itu juga sebenarnya menyedihkan hati Tuhan. Karena firman berkata, janganlah hendaknya kamu takut dan khawatir. Secara manusia mungkin wajar kita manusia takut, khawatir. Namun kita tidak tenggelam dalam ketakutan kita. Kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Katakan amin saudaraku. Tuhan kita bukan Tuhan yang mut-mutan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara punya sahabat, punya kawan yang orang yang mudian ya. Misalnya gini contohnya, saya mau ngajak sahabat saya nonton. Kemudian saudara mengatakan, aduh saya lagi malas nih, kurang mood. Seperti itu. Mudian saudaraku. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang mudian. Kita datang kepada Tuhan, kita lihat situasi hati Tuhan. Tuhan lagi senang gak ya? Tuhan lagi mau tidak ya? Tetapi Tuhan kita selalu membuka tangannya, selalu membuka hatinya, selalu mengulurkan tangannya, dan selalu siap sedia memberikan kekuatan, menopang kita, dan memberikan kemenangan dan jawaban atas setiap doa-doa kita. Saudaraku, amin. Tuhan kita, Tuhan saudara, adalah Tuhan yang setia. Firman-Nya berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin saudaraku. Yesus tidak dapat menyangkal dirinya. Ada firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dari sini kita dapat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang setia. Sekalipun saudara tidak setia, firman Tuhan katakan, aku tetap setia. Jadi jangan lagi meragukan kesetiaan Tuhan. Adakah Tuhan mendengarkan doaku? Misalnya saudara sedang menghadapi suatu kesusahan. Misalnya saudara berdoa, namun tidak kunjung dapat jawaban dari doa-doa saudara. Apakah Tuhan mendengarkan doaku? Tuhan mendengarkan doa saudara dan saya. Sekalipun ada satu masa memang yang mengatakan firman Tuhan, bukan telingaku kurang panjang untuk mendengar, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa. Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Memang dosa menjadi suatu penghalang untuk kita mendapatkan jawaban doa kita secara apa yang Tuhan mau saudaraku. Dosa itu menjadi penghalang. Tetapi saya percaya firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita dan kita sungguh-sungguh bertobat,
maka Tuhan Allah kita yang setia itu akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia tidak mengintimidasi kita. Jadi Bapak Ibu yang telah mengaku dosanya dan kemudian terintimidasi terus dengan dosa, berarti itu bukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita pada saat kita mengaku dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia Tuhan yang setia. Dia selalu ingin setiap kita tetap ada di dalam koridor kebenarannya. Dia selalu setia, saudaraku. Dia setia karena dia Tuhan yang tidak pernah menyangkal apa yang telah dia katakan bagi saudara dan saya. Amin, saudaraku. Firman-Nya berkata, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Dari Mazmur 89 ayat 15. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Jadi saudara jangan ragukan keadilannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Karena dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Tuhan kita Tuhan yang maha adil. Dan segala perintah-perintah dan ketetapannya tidak akan pernah berlalu, saudaraku. Dan dikatakan kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Kalau tadi poin pertama adalah kasih, teladan pengorbanan Yesus. Dan kasih itu berjalan seiring dengan dapat dan mudah mengampuni, saudaraku. Dan poin kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan itu dan kasih berjalan di hadapan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan di mana kasih dan kesetiaan Tuhan selalu berjalan di depannya. Sehingga poin kedua, kesetiaan seiring dengan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada sebuah kisah dalam Perjanjian Lama yang mengingatkan kita mengenai dan mengajarkan kita mengenai kesetiaan, saudaraku. Pada satu waktu, pada satu masa, ada yang bernama, mungkin saudara sering mendengar cerita atau pernah, pastinya lah ya saudaraku, mendengarkan kisah mengenai Naomi dan Ruth. Naomi ini adalah seorang mertua daripada Ruth. Naomi ini memiliki suami yang bernama Elimelek. Dan Naomi punya dua anak, yaitu Mahlon dan Kilon, saudaraku. Pada satu masa suami dari Naomi meninggal. Dan kemudian Mahlon dan Kilon mengambil istri dari perempuan Moab, saudaraku. Moab ini adalah sebuah keturunan dari Lot. Ya, Moab adalah keturunan Lot yang didapat dari hasil hubungan badan dengan putri sulung dari Lot. Putri sulung dari Lot, saudaraku. Nah, ini namanya keturunan Moab. Nah, Mahlon dan Kilon ini mengambil Orpa dan Ruth. Satu masa, kemudian Mahlon dan Kilon meninggal. Dan kemudian akhirnya Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, dikatakan, kembalilah ke tempat asalmu karena kedua anak laki-lakiku telah tiada. Sekalipun aku akan menikah lagi dan aku memiliki anak, tentulah tidak mungkin untuk menjadi suami bagi Orpa dan Ruth. Demikianlah Naomi mengatakan, kembalilah dan teruskanlah perjalanan hidupmu, kalian dapat menikah lagi. Seperti itulah lebih kurang bahasa sederhananya, saudaraku. Kemudian akhirnya Orpa mengambil keputusan, dia pergi dan kembali ke negeri asalnya, dan Ruth teguh untuk tetap mengikuti Naomi, saudaraku. Nah, dalam perjalanan itu dia mengatakan seperti ini, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Dia tidak mau meninggalkan Naomi dengan sendiri. Dia tidak mau meninggalkan Naomi sendirian, saudaraku. Dia tetap mengikuti Naomi dan melihat dan percaya kepada Allahnya Naomi, yaitu Allah Abraham, Ishak, Israel. Dan dia teguh untuk mengurus mertuanya karena dia percaya bahwa Tuhan yang disembah, yang dilayani, yang disembah oleh Naomi adalah Tuhan Allah yang hidup. Dan satu masa dalam kesetiaan Ruth mendampingi Naomi, dalam kesetiaan Ruth menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, Israel, Tuhan memberikan dia seorang suami pengganti dari suami pertamanya yang telah dipanggil oleh Tuhan. Dan diberikanlah penebus suami yang mengangkat derajat kehidupan Ruth, seorang tuan tanah yang kaya raya yang bernama Boas.
Nah, Boas dan Rut ini adalah leluhur daripada Daud dan juga adalah leluhur daripada Yesus. Dari sini kita dapat melihat, mengangkat sebuah kesimpulan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa janji-janji Tuhan pasti akan digenapi, bahwa janji-janji berkat Tuhan, apa yang Tuhan firman Tuhan katakan, asalkan kita setia di dalam kebenarannya, asalkan kita setia dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima kehidupan bukan hanya di bumi ini juga, bukan hanya di bumi ini saja, tetapi juga di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga, saudaraku. Katakan amin. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah teladan pengorbanan Yesus adalah ketaatan, saudaraku. Kata taat mempunyai arti senantiasa tunduk, patuh kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Alkitab memberikan banyak contoh tentang siapa yang taat dan siapa yang tidak taat, serta akibat yang harus ditanggungnya. Misalnya, Abraham membuktikan ketaatannya kepada Allah, sekalipun perintahnya belum jelas, saudaraku. Kemana dia harus pergi? Abraham belum tahu, tapi dia taat. Dikatakan keluar dan pergilah, ya kan, saudaraku? Dia taat sekalipun dia tidak tahu kemana dia akan melangkah. Dan akibat dari ketaatan Abraham, dia menjadi bangsa yang besar. Dia diberkati dan menjadi bangsa yang besar untuk memberkati orang lain. Saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan juga adalah keturunan dari Allah Abraham, Ishak, dan Israel, saudaraku. Nah, salah satu contoh tidak taat, walaupun itu adalah hal kecil, adalah Musa. Saat Tuhan Allah memerintahkan agar Musa berkata supaya air keluar dari gunung batu itu, namun Musa karena kesal, dia tidak berkata dan dia memukul. Hanya satu, dalam gambaran pada saat itu, Musa tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan. Dan hal tersebut mengakibatkan dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa hanya melihat tanah perjanjian dari kejauhan di atas gunung Nebo, saudaraku. Satu lagi contoh mengenai ketidaktaatan adalah Yunus, saudaraku. Saat Tuhan memerintahkan dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil keselamatan, karena bangsa itu adalah bangsa yang jahat, dia tidak taat dan pergi ke Tarsis. Sehingga dia harus menanggung akibatnya, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk menjalani pengalaman kematian di dalam perut ikan, saudaraku. Nah, poin ketiga, Yesus memberikan teladan kepada kita semua dalam karya salibnya. Pengorbanannya adalah dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, saudaraku. Yesus memberikan teladan kepada kita semua dalam karya salibnya. Pengorbanannya adalah dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, saudaraku. Yesus bukan hanya sepenggal atau setengah perjalanan atau 3 perjalanan dalam menunjukkan ketaatannya, tapi dia taat sampai mati di atas kayu salib, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Ulangan 8 ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Saya ulangi lagi, saudaraku. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Dalam poin ini kita dapati mengenai sebuah perintah taat, saudaraku. Tentunya dalam ketaatan ini ada rasa takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, berarti taat. Saya belajar, saudaraku, untuk taat. Sekalipun kadang ketaatan itu sepertinya seolah-olah kelihatannya berat. Tapi saya percaya, saudaraku, jika poin pertama, kasih itu selalu memenuhi hati pikiran seluruh kehidupan kita, kesetiaan itu selalu kita pegang dan kita hidupi, maka saya percaya poin ketiga, ketaatan, maka juga akan dapat kita lakukan, saudaraku. Penuhi, kita minta kepada Bapa untuk memenuhi hidup kita dengan kasih Bapa. Bukan dengan kuat gagah perkasa kita dapat mengampuni orang-orang lain. Orang-orang bahkan yang mungkin menyakiti kita. Orang-orang yang mungkin memfitnah kita. Orang-orang yang mungkin melukai kita. Tapi dengan kemampuan, dengan Roh Kudus, dengan kekuatan, dengan kasih Bapa, kita dapat melakukan kasih itu dan mewujudkan kasih itu, saudaraku. Dan kita dapat
melakukan masuk kepada poin berikutnya. Tetap setia hidup dalam kasih. Tetap setia untuk menghidupi firman Tuhan. Tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Tetap setia untuk melakukan perintahnya. Saya percaya tanpa kita sadari, maka kita terus dituntun berjalan di dalam ketaatannya. Amin. Kita baca firman Tuhan sebagai ayat penutup, sebagai firman Tuhan penutup bagi kita dalam renungan kita. Firman Tuhan menjelang Paskah, memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana Yesus mati dan di mana Yesus bangkit, menunjukkan Dia adalah Tuhan. Saudaraku, kita buka di Ulangan 8 ayat 7-17 mengenai poin ketaatan, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapimu, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, yang dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Amin. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saya percaya di balik ketaatan ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Jika saudara tetap dipenuhi dengan kasih, hidup dalam kasih, tetap setia melakukan perintah-perintah dan kehendak Tuhan, dan hidup di dalam ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita, atas apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya ada kemuliaan di dalamnya. Mungkin ada yang berkata, Pendeta Loli, saya berada dalam satu masa, saya menghadapi satu keadaan tekanan yang begitu sulit. Atau ada yang berkata, saya berada di titik nol saya. Atau ada yang berkata, saya mengalami suatu masa seperti rasanya di padang gurun. Tetap sabar saudaraku, tetap setia berjalan dalam kehendak Tuhan. Tetap setia untuk menghidupi firman Tuhan. Tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melebihi, memberikan segala sesuatunya kepada umatnya melebihi daripada kekuatannya. Dikatakan seperti yang tadi ayat firman Tuhan katakan, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yesus puasa 40 hari. Pada saat dia berhasil keluar dari puasanya, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Masa-masa padang gurun tidak selamanya menjadi masa padang gurun bagi saudara dan saya. Masa-masa kesesakan, masa-masa tekanan, masa-masa yang tidak nyaman, yang tidak enak, itu tidak selamanya saudara akan alami. Tetap kuat, tetap setia kepada iman percayamu kepada Kristus Yesus Tuhan. Percayalah, setelah itu akan ada kemuliaan di dalamnya. Ada kemenangan, ada sukacita besar, ada kegembiraan besar, ada berkat-berkat yang lebih besar yang Tuhan percayakan dan tambah-tambahkan atas saudara dan saya. Amin saudaraku, karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang memberikan masa depan yang indah, cerah, dan penuh damai sejahtera. Amin. Poin pertama, kasih.
untuk saudara dan saya menghidupi kasih itu dan hidup di dalam kasih itu. Poin kedua adalah kesetiaan. Tetap setia kepada apa yang perintah Tuhan katakan, pada firman-Nya. Tetap setia kepada iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jangan jual Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus karena kekayaan. Jangan jual Yesus karena harta, tahta maupun jabatan. Tetap setia dalam kebenarannya. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Tetap taat kepada apa yang perintah Tuhan katakan. Kalau di hari-hari yang lalu saudara mungkin banyak hal yang melakukan hal-hal yang tidak taat. Hari ini ambil komitmen dalam memperingati kematian Yesus, dalam memperingati pengorbanan Yesus, dalam memperingati Paskah. Perbaharui komitmen saudara untuk tetap hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan takut akan Dia. Saya percaya saudara dan saya akan menerima kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya, karena Yesus Kristus Tuhan sudah tidak sabar lagi untuk memberikan dan menyatakannya kemuliaan yang lebih lagi, kemuliaan yang lebih besar lagi atas hidup saudara dan hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Teladan pengorbanan Yesus yang kami ambil, yang kami tarik dari Filipi 2 ayat 8. Poin pertama Tuhan yang kami dapatkan adalah berbicara mengenai kasih. Karena kasih Bapa yang begitu besar bagi dunia ini, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal supaya setiap kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, karena kami tahu kasih itu berjalan dengan seiring dengan mengampuni. Pada saat kami dipenuhi kasih, maka kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang melukai kami, orang-orang yang mungkin kami anggap dekat tapi ternyata menyakiti kami, melukai kami. Kami melepaskan pengampunan Tuhan. Engkau pun pernah merasakan namanya terluka, tersakiti, tertolak Tuhan. Salah satu kejadiannya, contohnya adalah saat Petrus menyangkal Engkau Yesus. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan karena kemampuan kami, tapi oleh Roh Kudus-Mu, oleh kasih-Mu yang memampukan kami. Kami mau mengambil ini Tuhan, sebuah sikap. Kami mau hidup dan menghidupi kasih itu dalam hidup kami. Kami mau melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah, yang menyakiti kami. Firman-Mu berkata, jika kami tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan dan meneladani pengorbanan-Mu Yesus mengenai kasih ini Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat ada perbedaan, ada Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Poin yang kedua yang kami dengar adalah mengenai kesetiaan. Mampukan kami berjalan dalam kesetiaan Tuhan, sehingga iman percaya kami tetap Tuhan. Kami dapat pertahankan sampai pada kesudahannya ya Tuhan. Kami tidak tergoda oleh tawaran nikmat sesaat, oleh tawaran yang harus menjual Engkau Yesus. Ampuni Tuhan, kalau kami takut atau kalau kami khawatir yang berlebih di masa-masa yang lalu. Tapi kami mau belajar setia, bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia sekalipun kami tidak setia. Berikan kami roh kesetiaan Tuhan. Mampukan kami untuk setia dan melakukan apa yang perintah Tuhan lakukan. Hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan dan kesukaan-Mu. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan yang Tuhan ingatkan dan ajarkan bagi kami. Berikan bagi kami pada hari ini, yaitu mengenai ketaatan. Firman-Mu berkata Engkau taat sampai mati di kayu salib Tuhan. Berikan kami roh yang taat Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, untuk tetap berjalan, untuk tetap hidup di dalam ketaatan sekalipun kami tidak mengerti. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat Tuhan atas apa yang perintah Tuhan katakan, atas apa yang Tuhan katakan. Lihat firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus sekarang kami percaya Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tidak selamanya kami berada di dalam kesesakan kami. Tidak selamanya kami berada dalam situasi yang tidak enak yang Tuhan mungkin izinkan. Tetapi kami percaya semua itu adalah Tuhan baik adanya untuk menjadikan kami pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Bapa, mampukan anak-anak-Mu Tuhan, untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu tetap taat apapun konsekuensinya, apapun. Tidak ada alasan untuk tidak taat kepada firman-Mu. Tidak ada alasan untuk tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tapi mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan dan berkati kami Bapa, sehingga kami memiliki roh yang taat untuk tetap berjalan di dalam koridor Tuhan, untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, untuk mengambil suatu sikap untuk hidup di dalam
kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kesukaan-Mu Tuhan. Berikan kami roh yang taat karena kami percaya ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu 3 poin ini Tuhan, termeterai di dalam loh hati kami yang terdalam, berakar kuat. Sehingga dalam nama Yesus kami menghasilkan buah-buah yang lebat Tuhan. Dalam nama Yesus 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa Tuhan, kami bukan hanya sekedar memperingati kematian Yesus seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi kami percaya hari demi hari ada suatu perubahan-perubahan hidup yang ada dan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sesuatu yang mulia, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menghargai karya salib-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Mampukan setiap anak-anak-Mu keluar dari masa kesesakan mereka, tekanan mereka. Bawa mereka Tuhan, bawa setiap kami keluar dari setiap padang gurun, dari setiap masalah, dari setiap kesulitan. Karena kami percaya ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Asalkan kami tetap penuh dalam kasih, hidup dalam kasih. Asalkan kami tetap setia, asalkan kami tetap di dalam ketaatan, di dalam koridor kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan sama berdoa bagi setiap rumah tangga, Engkau lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Engkau lindungi, Engkau berkati apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Tuhan, bagi anak-anak pasangan-pasangan muda, ataupun pasangan-pasangan umat Tuhan, orang percaya yang menantikan keturunan ilahi. Hamba berdoa Bapa, dalam nama Yesus, taruh tangan kananmu, dalam nama Yesus ajak pasanganmu untuk menaruhkan dan sepakat berdoa dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa terbukalah rahim dalam nama Yesus. Setiap rahim yang tertutup terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan bagi keluarga-keluarga yang sepakat dan Tuhan datang kepadamu memohon ampun dan memohon belas kasihan-Mu, terbukalah pintu kasih karunia-Mu, sehingga Tuhan diberkatilah buah kandungan dari setiap keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang berseru dan memanggil nama Tuhan, dalam nama Yesus tidak akan Kau permalukan. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus, yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Berkati dalam nama Yesus para anak-anak muda, berkati para orang tua Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Jika ada yang sakit, hamba berdoa, taruh tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Katakan dengan iman-Mu dalam nama Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya hari ini, saat ini aku terima kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku dalam nama Yesus. Terima kesembuhan daripada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagi umat Tuhan, saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu Tuhan. Engkau teguhkan, Engkau angkat menjadi kepala, bukan ekor, tidak turun tapi naik. Engkau memberkati kami dan menyinari kami dengan wajah-Mu, dan memberikan kami damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan, 3 poin yang kita dapatkan pada hari ini, teladan pengorbanan Yesus, memberkati saudara dan saya. Hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan, dan hidup di dalam kekuatan Tuhan, berjalan dalam koridor Tuhan, berjalan dalam ketaatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jika channel ini menjadi berkat, tolong bantu share dan subscribe, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa anak-anak Tuhan yang dikuatkan dan diberkati lewat firman Tuhan ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Paskah.